Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di link pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 bersama saya, Tia Sri Utami SPD. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama dengan materi pokok perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Selengkapnya, simak tayangan berikut ini. Perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. 1. Novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Sementara teks sejarah dituntut menunjukkan kepada hal-hal yang memang pernah ada atau pernah terjadi. 2. Dalam novel sejarah, seorang novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan daya imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Sementara dalam teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya, tidak dapat ditambah-tambah atau direka. 3. Dalam novel sejarah, faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi, dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Sementara dalam teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. 4. Dalam novel sejarah, pengarang novel tidak terikat pada fakta-fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya, tidak diperlukan bukti, berkas, ataupun saksi. Sementara dalam teks sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. 5. Dalam novel sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat kesemuanya adalah hasil imajinasi. Sementara dalam teks sejarah, pelaku-pelaku, hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang pernah terjadi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.